Cina memang beda, tak cuma kuat di militer dan ekonomi, nyalakan matahari buatan lebih panas dari asli. Beijing kembali membuat gebrakan dan membuktikan tak melulu kuat di bidang militer. Negeri yang dipimpin Xi Jinping ini membuktikan diri berada setara dengan negara-negara ilmu pengetahuan. Disebut-sebut sebagai runner-up negara terkuat di bumi, Cina baru saja dilaporkan kembali menyalakan matahari buatannya dan memecahkan rekor lagi. Cina 10 tahun terakhir memang menjadi perhatian dunia. Di bawah kendali Presiden Xi Jinping, kekuasaan negeri tirai bambu kian perkasa. Selain di bidang militer dan ekonomi, Cina juga menggeber temuan-temuan ilmiah tentang berbagai hal, salah satunya ilmu pengetahuan. Kembali ke matahari buatan Cina, suhu yang bisa dicapainya bisa 5 kali lebih panas ketimbang matahari sungguhan. Sebelumnya pada Mei 2021, EAS juga diuji dan menghasilkan suhu 120 juta derajat Celcius selama 101 detik. Pada Juni 2021, EAS kembali diuji dengan menghasilkan suhu 160 juta derajat Celcius. Suhu yang dihasilkan ini 10 kali lebih panas dari matahari sesungguhnya. Yang terbaru, matahari buatan yang dinamakan Experimental Advanced Superconducting Tokamak tersebut berhasil mencapai suhu 70 juta derajat Celcius dan bertahan sekitar 17 menit. Xinhua melaporkan inti matahari diyakini memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Oleh karenanya, suhu yang bisa dicapai matahari buatan Cina itu disebut 5 kali lebih panas daripada matahari sungguhan. Melansir RT, EAS merupakan reaktor fusi nuklir yang digadang menjadi sumber energi masa depan. Perangkat tersebut memanfaatkan medan magnet untuk menghasilkan plasma panas dan fusi nuklir. EAS dirancang untuk meniru proses fusi nuklir yang dilakukan matahari sebagaimana diwartakan oleh RT. Rekor baru tersebut diumumkan pada Jumat oleh peneliti di Institut Fisika Plasma dari Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, Gongxianzu. Operasi terbaru ini meletakkan dasar ilmiah dan eksperimental yang kuat untuk menjalankan reaktor fusi, kata Gong, sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Sejak pertama kali beroperasi, EAS telah menjadi platform uji terbuka bagi para ilmuwan Cina dan internasional untuk melakukan eksperimen terkait fusi nuklir. Berbagai eksperimen EAS dilakukan di ibu kota provinsi Anhui, Hefei, wilayah timur Cina. Ilmuwan Tiongkok berhasil menciptakan matahari buatan yang panasnya 5 kali lebih besar dari matahari asli. Penasaran dengan penampakannya? Melansir dari South China Morning Press, penelitian ini dilakukan Experimental Advanced Superconducting Tokamak, fasilitas reaktor nuklir. Proyek matahari buatan tersebut dimulai sejak 2006 lalu dan telah menghabiskan biaya 701 juta pound sterling atau setara 13,5 triliun rupiah. Proyek matahari buatan tersebut telah menciptakan rekor dengan panas setinggi 70 juta derajat Celcius selama 1056 detik atau 17 menit 36 detik. Padahal matahari yang asli sendiri hanya memiliki panas sekitar 15 juta derajat pada intinya. Berarti ini 5 kali lebih panas. Operasi baru-baru ini meletakkan dasar ilmiah dan eksperimental yang kuat untuk menjalankan reaktor fusi, kata peneliti dari Institut Fisika Plasma Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, Gongxianzu. Sedangkan Direktur Institut Fisika Plasma Song Yun Tao menegaskan eksperimen ini sekali lagi menantang reaktor. Sekali lagi menantang rekor dunia. Kami telah memvalidasi teknologi secara komprehensif, mendorongnya menjadi langkah maju yang besar dari penelitian dasar hingga aplikasi teknik, tuturnya. Pada Mei lalu, matahari buatan telah membuat rekor dengan suhu 120 juta derajat Celcius selama 101 detik. Song Yun Tao pun berharap eksperimen ini bisa menghasilkan tenaga listrik pada tahun 2040. Dengan begitu akan membantu memanfaatkan kekuatan fusi nuklir yang membawa manusia selangkah lebih dekat untuk menciptakan energi bersih tak terbatas. 5 tahun dari sekarang, kami akan mulai membangun reaktor fusi yang akan membutuhkan pembangunan lagi selama 10 tahun, ujarnya. Setelah itu dibangun, kami akan membangun pembangkit listrik dan mulai menghasilkan listrik sekitar 2040, tambah Song. Reaktor fusi nuklir yang disebut Cina sebagai matahari buatan berhasil dinyalakan untuk pertama kalinya, seperti dikabarkan media pemerintah setempat dan dilansir dari AFP pada Jumat. Keberhasilan tersebut menandai kemajuan besar penelitian tenaga nuklir di negeri tirai bambu ini. Reaktor yang disebut HL2M Tokamak itu merupakan perangkat penelitian eksperimental fusi terbesar dan tercanggih di Cina. Seperti diberitakan Kompas.com pada Senin, perangkat tersebut diharapkan berpotensi membuka sumber energi bersih yang kuat.
Para ilmuwan mengungkapkan bahwa reaktor fusi nuklir tersebut menggunakan medan magnet yang kuat untuk memadukan plasma panas yang dapat mencapai suhu hingga lebih dari 150 juta derajat Celcius, seperti dikabarkan surat kabar People's Daily. Dengan demikian, artinya panas yang dihasilkan oleh reaktor tersebut sekitar 10 kali lebih panas dari inti matahari yang suhunya bisa mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius. Tak heran apabila reaktor yang berada di provinsi Sichuan itu kemudian dijuluki sebagai matahari buatan. Bagi Cina, reaktor HL2M tokamak ini dapat membantu mereka mencapai target produksi energi fusi yang akan dikomersialkan pada tahun 2050. Lantas, apa itu fusi nuklir dan apa manfaatnya? Dilansir dari South China Morning Post, fusi nuklir adalah sumber energi bintang. Akan tetapi, untuk menciptakan kembali proses itu di bumi dan menjaganya agar tidak meledak adalah tantangan yang serius. Sebab gas panas yang dibentuk oleh fusi atom dapat membakar atau melelehkan semua yang tersentuh. Sedangkan reaksi nuklir menghasilkan sejumlah besar partikel berkecepatan tinggi yang dapat merusak bangunan atau jaringan manusia jika tidak membuat dengan benar. Kendati demikian, terlepas dari tantangan serius ini, China dapat melanjutkan pembangunan China Fusion Engineering Test Reactor paling cepat tahun depan. Pembangunan reaktor eksperimental tersebut membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun. Reaktor ini akan menggunakan medan magnet yang sangat kuat untuk menampung gas atau plasma panas. Tantangan serius pengembangan matahari buatan dibangunnya CFETR bertujuan untuk memecahkan masalah teknik yang terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik komersial. Di antaranya digunakan seperti untuk menjaga gas panas tetap menyala selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, serta struktur bangunan yang cukup tahan lama untuk menampungnya. Kendati demikian, proyek ambisius negeri Panda tersebut menghadapi dua ketidakpastian. Pertama, para ilmuwan tidak mengetahui berapa lama bisa menjaga reaktor itu tetap menyala. Reaktor komersial perlu dijalankan bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun. Oleh karena itu, para peneliti mencoba menemukan solusi itu di Experimental Advanced Superconducting Tokamak di Hefei. Ketidakpastian lainnya terkait panas dari matahari buatan tersebut, pabrik fusi komersial harus beroperasi minimal 10 kali dari suhu inti matahari. Reaktor HL2M mampu mencapai panas hingga 200 derajat Celcius dan merupakan satu-satunya fasilitas di China yang mampu mensimulasikan panas tersebut. Bersama dengan IELTS, maka fasilitas baru ini dinilai dapat membantu para ilmuwan fusi China untuk mencoba memecahkan sejumlah tantangan besar untuk CFETR yang diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun 2035. Ilmuwan utama proyek reaktor fusi nuklir HL2M Song Luwu dari Southwestern Institute of Physics mengatakan pada China National Radio bahwa perangkat tersebut menggunakan beberapa teknologi paling canggih yang ditemukan di China. Zhou mengatakan bahwa HL2M dapat menahan pemboman berulang oleh partikel limbah yang dapat dihasilkan oleh gas panas yang membawa energi dalam jumlah besar. Akan tetapi, Profesor Fisika Nuklir Wang Yugan dari Peking University mengatakan beberapa partikel radioaktif yang dihasilkan oleh reaksi fusi nuklir tidak dapat dibendung oleh medan magnet HL2M. Tidak apa-apa untuk dioperasikan dalam jangka pendek, kata Wang. Dia menambahkan bahwa tidak ada bahan buatan manusia yang dapat menahan kerusakan kumulatif dari partikel subatom selama beberapa tahun atau dekade. Untuk diketahui, pengembangan fusi nuklir sebagai sumber energi alternatif telah dimulai sejak tahun 1960-an hingga 1990-an. Sejumlah penelitian fusi telah dibangun di seluruh dunia, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, fasilitas baru yang bertambah hanya sedikit karena kurangnya kemajuan dan memudarnya harapan itu. Selain China, proyek eksperimen reaktor fusi nuklir terbesar di dunia yakni proyek ITER sebelumnya adalah International Thermonuclear Experimental Reactor di Prancis Selatan mengalami penundaan yang parah.